Permintaan menghadirkan Menteri Keuangan dan Menteri Sosial mencuat dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi hari Kamis. Tim hukum Anies Muhaimin meminta Majelis MK memanggil 4 menteri sebagai saksi. Salah satu tujuannya terkait bantuan sosial. Permintaan menghadirkan menteri sebagai saksi dalam sidang MK langsung disambut tim hukum Ganjar Mahfud. Selain untuk urusan bansos, pemanggilan menteri juga dihubungkan dengan soal fiskal. Namun permintaan menghadirkan menteri dalam sidang sengketa pemilu direspon tim hukum Prabowo Gibran. Majelis Hakim diminta mempertimbangkan relevansi pemanggilan menteri dalam sidang MK. Menanggapi permintaan menghadirkan menteri, MK akan melakukan rapat permusyawaratan hakim termasuk mempertimbangkan soal keberpihakan. Sidang MK akan mendengarkan keterangan saksi pada hari Senin dari tim hukum Anies Muhaimin, sedangkan hari Selasa dari tim Ganjar Mahfud. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Karena memang harus dicermati bahwa ini kan perkara interpartes ya, adversarial. Jadi ketika mahkamah harus membantu memanggil nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan itu. Jadi harus hati-hati. Kecuali memang mahkamah yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar. Tapi bukan saksi atau ahli. Kalau saksi atau ahli nanti mahkamah yang harus hati-hati soal esensi keberpihakan itu. Tapi mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Majelis Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan adalah mahkamah. Ya, pemirsa, kita akan membahas mengenai sengketa Pilpres ini. Ada permintaan dari kubu 01 dan 03 untuk menghadirkan 4 menteri Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres pada minggu depan sebagai saksi. Lantas seperti apa ya? Karena sejauh ini dari kubu 02 sendiri ya, Mbak ya, masih bilang tidak ada relevansinya begitu ya. Kita akan mengajak Anda untuk berdialog di pagi hari ini, sudah lengkap begitu ya. Baik Zoom maupun sudah ada di studio kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sudah ada Zuhad Aji Firmantoro, tim hukum nasional Anies Muhaimin. Selamat pagi Mas Aji. Selamat pagi. Selamat pagi, sehat ya Mas Aji ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian ada Habibur Rahman, Bang Habib, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang Habib. Pagi Bang. Bayu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga Bang Magdir Ismail, tim hukum Ganjar Mahfud melalui Zoom. Selamat pagi Bang Magdir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi Bang Margarito. Selamat pagi, Assalamualaikum. Oke, kita langsung ke Mas Aji. Mas Aji, sebenarnya dari relevansinya itu sejauh mana gitu ingin menghadirkan keempat menteri ini untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres sebagai saksi? Ya, terima kasih Mbak. Kalau ditanya relevansi tentu sangat relevan karena di dalam dalil permohonan kami itu Bang, itu kita mendalilkan banyak hal. Ada bansos, selalu ada soal netralitas presiden yang indikatornya kita buat salah satunya kan keberpihakan menteri gitu ya. Nah ini kan penting kemudian untuk kita peroleh informasi secara valid di muka persidangan supaya bisa terang apakah memang yang didalilkan dalam permohonan ini benar atau tidak. Meskipun tanpa kehadirannya pun kita sudah meyakini bahwa apa yang kita dalilkan dalam permohonan itu sebagai sesuatu yang benar. Karena sudah menjadi pengetahuan umum, banyak video yang sudah beredar tentang bagaimana Pak Erlangga, Pak Zulhas itu menggunakan posisinya sebagai menteri untuk berkampanye untuk kepentingan paslon 02 misalkan gitu. Lalu untuk bansos ya sudah menjadi pengetahuan umum juga, rahasia umum kalau bansos yang dikucurkan itu lebih banyak menguntungkan paslon 02 dengan berbagai argumentasi baik secara teoretik maupun secara praktik gitu. Salah satunya yang kita sampaikan itu kan kita di dalam permohonan bisa menjajarkan angka betapa
angka 02 di wilayah-wilayah tertentu yang kucuran bansosnya tinggi itu mengalami kenaikan suara yang sangat signifikan yang tidak pernah terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya gitu. Nah, ini kan yang menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa kehadiran menteri itu sangat relevan di dalam proses persidangan ini. Oke, secara spesifik berarti pada bansos, Mas Haji? Ada bansos, ada Pak Zulhas itu kan kena sanksi Bawaslu terkait dengan izin cuti saat kampanye. Pak Erlangga itu juga kita tuduh telah menyalahgunakan wewenangnya ketika membagikan bansos, kalau tidak salah di NTB gitu. Karena kemudian Pak Erlangga secara terang mempersonifikasi bansos sebagai milik dari Pak Jokowi yang notabene adalah bapak kandung dari cawapres ketika itu. Oke, itu penjelasan dari Mas Haji. Bang Magdir bagaimana? Apakah alasan yang serupa juga menjadi dasar buat tim 03 ini menghadirkan sejumlah menteri? Itu beberapa hal ya, saya kira ada kesamaan di dalam hal alasan ini. Tapi ada satu hal yang penting sekali menurut hemat kami adalah timbulnya persoalan bansos ini yang begitu besar itu kan berdasarkan Peraturan Presiden 125 tahun 2022 tentang pengelolaan cadangan pangan pemerintah, ya. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan pemberian bantuan pangan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan atau keadaan darurat. Dan ini fokusnya itu kan mulai dari Oktober 2023 sampai dan seterusnya. Nah, ini yang kami ingin tahu. Apalagi dalam keterangannya misalnya, Menteri Sosial menyatakan dia tidak mengetahui begitu besarnya pembagian bansos yang dilakukan sejak Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Itu satu. Yang kedua, dalam hal pelaksanaan pembagian bansos ini misalnya, ini kan ada aturan atau kebijakan yang selama ini terjadi adalah dilakukan setiap 3 bulan sekali. Akan tetapi sejak Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari, ya, itu dilakukan setiap bulan. Ini yang kita ingin tahu, kebijakan ini kenapa bisa seperti ini. Ya, kemudian juga salah satu alasannya juga soal El Nino. El Nino itu di daerah mana saja terjadi. Kalau alasan adanya El Nino, kemudian pembagian bansos itu dilakukan terhadap daerah yang terdampak, tentu nggak ada masalah, gitu loh ya. Tetapi ketika itu bukan merupakan daerah terdampak, lantas apa itu maknanya? Ini kan yang kami ingin tahu dari beberapa orang menteri ini. Ya. Baik. Selanjutnya ada satu hal, satu lagi, Bayu, ya, yang perlu dicatat adalah bahwa pembagian di daerah-daerah tertentu, ya, misalnya Jawa Tengah itu sampai 10 kali, ya, pembagiannya sejak mulai masa kampanye. Jawa Barat 7 kali, kemudian Jawa Timur 5 kali. Nah, ini yang kita mau tahu. Sebenarnya keadaan darurat seperti apa sih, ya, yang terjadi? Karena bagaimanapun juga ini kan terkait dengan fiskal kita, ya. Ini kan ujungnya semuanya ini kan lebih banyak juga akan terkait dengan utang negara. Oke, baik. Ya, ada pada kebijakan, ada pada distribusi, dan juga ada pada wilayah, ya, kurang lebih begitu ya Bang Magdir ya. Oke, baik. Betul. Oke, baik. Kemudian kenapa tim 02 merasa bahwa kehadiran para menteri ini tak relevan dalam sidang MK? Tapi sesaat lagi ya, kami akan bahas lebih lanjut.